Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa? Semoga kita sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dilancarkan dalam setiap kegiatan. Belajar itu penting, apapun ilmu yang kita pelajari insya Allah akan bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari manajemen strategik pendidikan yang difokuskan pada perencanaan strategik pendidikan. Sebelum membahas tentang manajemen strategik pendidikan, mari kita pahami dahulu apa itu manajemen pendidikan. Sehingga rekan-rekan mahasiswa nanti akan memahami perbedaan antara manajemen pendidikan dengan manajemen strategik pendidikan. Manajemen pendidikan adalah satu kegiatan berupa proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga kepada evaluasi yang melibatkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan secara efektif, efisien. Kita mengenal istilah POAC, begitu ya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada juga yang mengungkap istilah POLC, ada yang post the corp. Semuanya tergantung kepada siapa yang mengusung. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil atau memegang satu teori yang digunakan. Yang penting benar begitu ya, sesuai apa yang memang dikemukakan oleh ahli yang mengusung teori tersebut. Nah, dari satu kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi ini yang diarahkan kepada tujuan yang ditetapkan dan diharapkan tercapai secara efektif, efisien, utamanya di bidang pendidikan, ini bisa diimplementasikan pada level makro, yaitu level pusat begitu ya. Ini kebijakan tentang pengelolaan pendidikan yang dikelola di pusat, yaitu di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian ada juga yang pada level MISO, yaitu pengelolaan pendidikan di level menengah. Menengah ini ada yang menyatakan levelnya misalnya level dinas di kabupaten atau kota, atau sampai kepada lembaga pendidikan. Nah, sedangkan mikro adalah pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, pada praktiknya, pada tataran praktik pembelajaran, yaitu di mana guru-guru atau dosen mengajar, maka ini adalah manajemen pendidikan pada tataran mikro. Sekarang kita membahas tentang manajemen strategik. Manajemen strategik berdasarkan beberapa ahli ternyata memiliki definisi-definisi yang beragam, namun pada esensinya sama. Nanti kita akan lihat persamaannya di mana. Manajemen strategik adalah satu proses atau rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian berdasarkan Fred R. David, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu capaian sasaran sebuah perusahaan. Kemudian berdasarkan Whelan, yaitu manajemen strategik merupakan satu rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, dari beberapa definisi ini dapat kita tarik satu simpulan bahwa manajemen strategik merupakan satu kegiatan untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan dari satu organisasi. Jadi, kalau di bidang pendidikan, maka manajemen strategik pendidikan memiliki pemahaman adalah satu kegiatan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pada bidang pendidikan. Sebab itu, tujuan manajemen strategik adalah mengatasi berbagai masalah yang timbul. Sebab pengambilan keputusan ini tentu dilakukan ketika seorang pimpinan atau sekelompok orang yang bekerja
menghadapi satu persoalan, satu capaian yang ingin diperoleh di masa depan, sehingga perlu mengambil satu kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan atau untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di masa mendatang. Berdasarkan uraian antara manajemen pendidikan dengan manajemen strategik pendidikan, tentu sekarang kita sudah mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas, begitu ya. Ada pembeda antara manajemen pendidikan dan manajemen strategik pendidikan. Manajemen pendidikan ini satu kegiatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan secara efektif, efisien. Sementara manajemen strategik pendidikan itu satu upaya dalam mengambil keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, ini pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan, ini adalah manajemen strategik. Untuk di bidang pendidikan, maka disebut dengan manajemen strategik pendidikan. Selanjutnya, ada ruang lingkup manajemen strategik. Nah, ruang lingkupnya apa saja begitu? Nah, berdasarkan Taufikur Rahman, manajemen strategik ini ruang lingkupnya yaitu mengenali dan menganalisis lingkungan, kemudian memformulasi strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi berikut pengendalian. Ini ruang lingkup dari manajemen pendidikan. Sebab sebelum kita mengambil satu keputusan, begitu ya, maka kita tentu harus mengenali dahulu, menganalisis lingkungan, kemudian membuat formulasi strategi apa yang memang lebih efektif, efisien yang bisa kita pergunakan. Bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut, dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan satu evaluasi dan pengendalian agar yang dilakukan mencapai pada tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar yang dituangkan dalam Renstra jangka panjang. Renstra ini adalah rencana strategi jangka panjang. Ini biasanya diikat dalam waktu, bisa 5 tahunan, 10, 15, atau 20 tahun, atau 30 tahun, dan seterusnya. Tergantung pemimpin yang memutuskan ini. Kemudian diturunkan di dalam visi dan misi, visi misi apa yang hendak ditargetkan oleh pemimpin tersebut, maka dituangkan di dalam visi dan misi, kemudian dituangkan kembali kepada renstra jangka pendek atau operasional. Renstra jangka pendek ini ditetapkan dalam waktu antara semesteran atau 1 tahun dalam rangka mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam visi misi yang tertuang dalam renstra jangka panjang. Untuk pengambilan keputusan, baik itu renstra jangka panjang, visi misi, renstra jangka pendek atau operasional, melibatkan manajer puncak dan manajer middle atau manajer menengah begitu. Sebab yang mampu dan memiliki kapasitas atau kewenangan dalam pengambilan keputusan adalah manajer puncak. Perencanaan yang baik tentu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Ada berbagai elemen atau unsur yang memang harus dilibatkan dalam proses perencanaan sehingga tujuan akan dapat dicapai secara efektif, efisien. Maka untuk perencanaan yang baik harus diingat ada 4M. Ini adalah sumber daya yang memang harus ada di dalamnya, yaitu ada manusia yang akan merencanakan, yang akan melaksanakan, dan akan mengetahui bagaimana hasilnya tercapai atau tidak. Ini adalah manusia sebagai sumber utama, kemudian ada money, yaitu uang, kemudian ada material, bahan-bahan, begitu ya, materi pendukung, dan method atau cara atau strategi. 4M ini menjadi satu indikator bahwa dalam proses perencanaan
segala sesuatu terintegrasi. Segala sesuatu saling melengkapi sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Kemudian ingat ada SMART. Jadi perencanaan yang baik juga harus memenuhi kriteria SMART. SMART itu terdiri dari spesifik, artinya tujuan yang harus dicapai atau yang akan dicapai ini hendaknya dapat betul-betul dicapai. Begitu ya, spesifik ini artinya adalah secara jelas, tidak abstrak. Kemudian yang kedua, untuk perencanaan yang baik ini harus dapat diukur, yaitu measurable, kemudian dapat dicapai. Jangan sampai perencanaan ini tidak bisa dicapai. Ini artinya kita sedang melakukan sesuatu yang ada di awang-awang, begitu ya. Maka perencanaan yang baik ini memang harus bisa dicapai. Oleh siapa? Oleh tadi, oleh orang-orang yang memang ada di dalam organisasi yang sedang dipimpin, begitu. Nah, kemudian juga perencanaan yang baik itu harus relevan, sesuai dengan yang kita butuhkan pada saat ini untuk masa depan. Dan yang paling penting juga, perencanaan yang baik ini yang memenuhi waktu yang ditargetkan. Sebab dengan waktu yang ditargetkan, maka tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien. Ingat, perencanaan yang baik melibatkan 4M dan memenuhi syarat SMART. Ketika seorang pemimpin telah melakukan satu proses perencanaan, kemudian menetapkan tujuan yang hendak dicapai, tentu perlu suatu keahlian atau keterampilan analitis kritis dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tentu akan melakukan satu proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini perlu dipahami tentang dimensi waktu dan orientasi masa depan. Tadi sebagaimana disebutkan sebelumnya di SMART itu ada time bound, begitu ya. Dimensi waktu, berapa lama kita harus melakukan satu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berikutnya adalah analisis tentang dimensi internal dan eksternal. Kekuatan kita, begitu ya, kekuatan lawan, kemampuan kita di dalam melihat satu peluang, dan bagaimana ancaman-ancaman dari luar. Ini perlu kita pahami bersama sebagai seorang pemimpin. Kemudian ada dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Sejauh mana sumber-sumber yang kita miliki mampu kita optimalkan fungsinya. Selanjutnya adalah dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Ketika sudah merencanakan, tentu tidak bisa manajemen puncak atau manajer puncak melepaskan begitu saja apa yang sudah direncanakannya. Perencanaan yang baik dari manajemen puncak perlu juga didampingi pada saat proses pelaksanaan, yaitu dengan adanya pengawasan-pengawasan atau pengendalian-pengendalian, sehingga nanti akan tercapai satu tujuan yang efektif, efisien, sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Kemudian juga perlu dianalisis tentang dimensi multibidang yang memang sangat berpengaruh apalagi dalam kondisi saat ini atau pada era globalisasi seperti sekarang ini, di era digital seperti sekarang ini, hal-hal yang memang baru dan keberlanjutan masa depan akan menjadi bagian terintegrasi dalam kegiatan pelaksanaan perencanaan ini, tentu memang harus betul-betul kita kaji di dalam satu analisis SWOT, yaitu melihat di mana kekuatan kita, kekuatan lawan, atau kelemahan kita, kelemahan lawan atau pesaing, begitu ya, sehingga kita bisa melihat dari sisi yang positif, karena memang akan ada pesaing dalam satu kegiatan berorganisasi. Kemudian apa peluang kita dan apa peluang orang lain selain kita ketika mereka memang menjalankan satu bidang yang sama di dalam pendidikan misalnya. Kemudian perlakuan, apa perlakuan yang dapat kita ambil atau yang kita lakukan dan bagaimana orang lain
melakukan satu treatment atau perlakuan terhadap satu persoalan yang juga mungkin sama sedang dihadapi. Nah, ini bisa menjadi satu pembanding begitu dan menjadi satu informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi yang memang penting bagi para manajer atau bagi para pemimpin, maka biasanya dalam satu organisasi ada yang disebut dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen inilah yang menyediakan informasi-informasi yang secara tersistem untuk kebutuhan para pemimpin dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, untuk memperoleh informasi yang akurat yang diperlukan oleh para manajer atau para pemimpin, kita bisa mendapatkan dari 3 info penting berikut ini, yaitu ada 3 pertanyaan yang mendasari setiap gerak langkah perencanaan strategis. Kita mulai dengan pertanyaan, di manakah posisi pendidikan atau output kita saat ini? Kemudian yang kedua, kemana output pendidikan akan dibawa? Selanjutnya adalah, bagaimana cara output pendidikan kita bisa sampai ke sana? Maksudnya adalah, rekan-rekan, pada saat ini kita ada di mana? Kemudian kita melakukan satu analisis, bagaimana dengan lingkungan kita? Bagaimana dengan lingkungan secara nasional, kemudian secara internasional? Apa yang sedang terjadi? Maka tentu kita akan mampu membuat satu perencanaan yang baik. Kita akan mampu mengambil satu keputusan apa yang akan kita lakukan pada saat ini di mana kita sedang berada. Kemudian yang kedua, kemana output pendidikan akan dibawa? Nah, ini tentu tujuan dari pendidikan. Lulusan kita akan memiliki kompetensi apa yang akan diperlukan di dalam kehidupannya masa mendatang ketika mereka telah lulus. Kemudian bagaimana cara-cara agar kita mampu menghantarkan para peserta didik yang lulus nanti memiliki memang kemampuan yang bisa membuat diri mereka mandiri, bertahan hidup, dan hidup lebih sejahtera. Untuk pengambilan keputusan ini atau melakukan rencana strategis ini, maka akan dibutuhkan atau akan diperlukan oleh para manajer atau para pemimpin dalam tataran makro. Makro ini adalah level pemerintah. Tentu pemerintah menjadi pusat pengambilan kebijakan secara nasional, begitu ya, skop secara nasional. Kemudian meso, bagaimana dari skop nasional ini kemudian diimplementasikan, mulai diarahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, begitu ya, di mana lembaga-lembaga pendidikan inilah yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pemimpin tingkat pusat tadi. Kemudian di level meso ini tentu juga penting bagi para penanggung jawab pendidikan untuk menentukan apakah ini akan menjadi lembaga pendidikan umum ataukah dia menjadi lembaga pendidikan kejuruan atau vokasi. Nah, ini penting sekali sehingga informasi-informasi pada saat ini, kemudian harapan ke depan lulusan kita menjadi seperti apa, ini harus dipahami benar oleh para pemangku kebijakan, baik itu di level makro maupun level meso. Selanjutnya, untuk level mikro, pelaksana di lapangan dalam proses pendidikan adalah para pendidik. Para pendidik ini tentu juga harus mengambil satu keputusan atau kebijakan dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar para peserta didik benar-benar mampu dan memiliki keahlian-keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pada masa mendatang ketika mereka lulus, dan tentu kemampuan inilah yang akhirnya akan menjadikan para peserta didik ini mandiri, memiliki
kepribadian pantang menyerah, gigih, bekerja keras, kemudian juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan utamanya adalah memiliki keimanan yang baik dan ketakwaan yang baik. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan dalam bentuk metodologi pendidikan misalnya atau metodologi pembelajaran ini menjadi penting untuk terlaksananya tujuan dalam pendidikan. Rekan-rekan, Bapak Ibu mahasiswa, demikian uraian tentang manajemen strategik pendidikan yang lebih difokuskan pada perencanaan strategik pendidikan. Apa yang disampaikan tentu sesuai dengan apa yang saya pahami. Apabila ada perbedaan dengan uraian-uraian lain, maka dapat dijadikan sebagai tambahan hasanah pengetahuan dan wawasan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran atau video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.